Amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiih ibnu Maryam. Wa qala al-Masih ya bani Israil a'budullah Rabbi wa rabbukum innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Shadaqallahul 'azim. Kita bersyukur kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Wa qala Al-Masih, padahal Al-Masih itu berkata, ya bani Israil, wahai kaumku bani Israil, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Innahu man yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad haramallahu 'alaihi jannah, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma lidh-dhalimin wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah di dalam neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Qur'an, surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat 72. Hamdan wa syukran lillah, puji syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan berkat izin dan rahmat Allah sampai detik hari ini, malam hari ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Ahlus Sunnah yang sama kita hormati, Bapak Ibu jamaah, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam rangka kita membentengi akidah, menjaga tauhid, memelihara iman. Kemarin kita membahas sampai poin yang keempat, bahwa dasarnya Allah Subhanahu wa taala melarang umat yang bertauhid, yang beragama Islam untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Sekarang adalah suasananya, makanya kita sampaikan ini adalah tinjauan kacamata Al-Quran dalam pandangan Allah dan Rasul, karena berkaitan dengan saudara kita yang beragama non-muslim. Mereka adalah merayakan agama mereka, maka umat Islam tidak boleh ikut campur, tidak boleh ada partisipasi, tidak boleh ikut memakai aksesoris yang terjadi dan terlaksana kegiatan tersebut, karena semua itu adalah mengantarkan terhadap kesyirikan di dalam kacamata
kacamata Islam. Makanya diawali tadi, laqad kafaral ladzina qalu, sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah, huwal masih ibnu Maryam, adalah Al-Masih putra Maryam atau anak Maryam. Padahal Al-Masih itu berkata, Nabi satu berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, a'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Allah itu Tuhan aku dan juga Tuhan kamu semua. Innahu may yusyrik billah, siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihi jannah, maka Allah haramkan surga baginya. Nah, jadi jelas redaksi bahasanya. Tidak boleh menganggap Allah itu berilah dalam tinjauan ilmu tauhid. Berilah itu artinya berbilah. Jadi Allah itu tidak dua, tidak tiga, tidak empat, tidak satapinya. Tapi Allah itu ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu adalah satu. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Saja minta ke Allah. Syariatnya boleh meminta karena lain. Minta ke mama, minta jajan. Nah, sebenarnya tidak boleh minta itu sebenarnya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak berarti tidak ada turunannya. Diperanakkan tidak ada, kakeknya tidak ada, emaknya tidak ada, bapaknya. Nah, kalau Allah selalu membaca lam yalid wa lam yulad, jangan dipersekutukan Allah lagi dengan sesuatu. Nah, itu kalau ini. Kalau yang mempersekutukan dengan sesuatu, faqad haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga baginya. Kalau ingin masuk surga, jangan dipersekutukan Allah. Nah, tuh. Kalau tidak masuk surga, wa ma'wahun nar, tempatnya adalah di dalam neraka. Tapi bu dia kira misalnya, kalau tidak surga, neraka. Tidak masuk surga di surga, berarti singgah dulu di neraka. Nah, gitu. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini siapa sedang berjalan menuju surga ini Pak. Kan sering disampaikan hadisnya itu. Jadi semakin lancar disampaikan, makin lancar dia, semakin fasih, makin bagus. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, jadi oleh sebab itu, dasarnya kemarin sudah kita sampaikan. Dasar yang pertama adalah jangan dipersekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau ada orang tua, sanak famili, karib kerabat, dusana awak yang membawa kita untuk mempersekutukan Allah, tidak boleh. Walau orang tua kandung sendiri pun. Bu, nggak bu? Dia sibuknya mas, silakan dicicipi hidangan yang sudah silakan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm, janganlah kamu mempersekutukan aku dengan sesuatu kalau ada orang tuamu membawamu yang kamu tidak ada pengetahuan tentangnya. Fala tuti'huma, jangan diikuti. Itu larangan Allah. Walau seperti itu kita tetap berbuat baik sama orang tua. Yang kedua dasarnya kemarin Al-Kamilun sudah kita uraikan, sudah jelas. Ayat 1 sampai 6 surat ke-109. Yang ketiga adalah landasan larangan Allah
lagi. Menunggu malam besok ya. Kalau besok, sekarang, sekarang menunggu jam 00:00. Pada jam itu, tidak boleh sepikan. Apa itu istilah itu? Sunyikan, sepi. Acuh apa? Apa? Tidak perlu ikut-ikutan, jangan sata-sata kita. Setidaknya baik selalu kerjaan lagi. Bakaruan, paman kan? Gitu. Tidak boleh. Jadi berdasar kemarin yang ketiga Al-Baqarah ayat 42, wala talbisul haq bil batil. Tidak boleh campur adukan agama kita yang hak, dinul Islam dengan yang batil. Yang lainnya itu batil dalam tinjauan kacamata Islam menurut pandangan Allah dan Rasul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat kemarin dasarnya Allah melarang, Allah mengharamkan umat Islam tidak boleh ikut merayakan agama yang lain. Surah Maryam surah ke-9 ayat 30, 31, 32. Kita kemarin sampai di sana batasannya. Yang mana Allah mengabadikan Nabi Isa mengatakan kepada umatnya, kaumnya di kala itu, Bani Israel. Qala Isa berkata bahwa ini Abdullah, aku hamba Allah. Kita lihat tuh. Atani Alkitab, aku diberi Alkitab. Ini mereka bilang kemarin. Wa ja'alani nabiyyan, aku dijadikan seorang nabi. Jelas itu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kunta. Dan dia yaitu Allah menjadikan aku orang yang diberkati, jawab diberkati di mana saja aku berada. Jadi di masa itu Nabi Isa berada mendapat keberkahan dari Allah. Tidak ada kemudaratan. Wa awsani, aku juga diperintahkan sholat. Bisolat. Jadi Nabi Isa itu ada sholatnya, versi Nabi Isa dulu zaman beliau. Wa zakat, dan juga zakat. Allah memerintahkan beliau tunaikan zakat. Madumtu hayya, sewaktu aku masih hidup. Ada bahasanya di sana. Kemudian wabari biwalidati, dan aku diperintahkan berbakti kepada ibuku. Siapa ibu Nabi Isa? Maryam. Beliau adalah wanita suci yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki lain. Walam yaj'alani jabbaran syaqiyyan, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. Tapi di sana kemarin. Jadi oleh sebab itu jelas sudah bahwa agama Islam menghormati kenabian Nabi Isa, mengakui Nabi Isa itu adalah seorang nabi, dan banyak nabi-nabi yang lain sebelum beliau. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau dilihat di dalam Al-Quran, kalau ingin tahu bahwa Bapak Ibu, agama seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Kalau itu yang bertanya nanti itu kaitan tauhid kok. Agama para Nabi Nuh, agama Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Musa, seluruh para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Landasannya Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billah. Katakanlah kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami itu siapa itu? Para nabi dan rasul. Wa ma unzila alaina, apa yang diturunkan kepada kami. Jadi beliau itu, para nabi dan rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada beliau. Apa yang diturunkan itu kitab. Wa ma unzila ala Ibrahim, apa yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Wa Ismail, kepada Ismail. Wa Ishaq, kepada Ishaq. Wa Yaqub, kepada Yaqub. Wal asbab, kepada anak
turunannya. Wa ma'tiya Musa, yang diberikan kepada Musa, wa Isa, yang diberikan kepada Isa, wa nabiyyu, dan kepada seluruh para nabi, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. La nufariqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka seorang pun. Jadi Nabi Isa tidak membedakan Nabi Nuh, Nabi Nuh tidak membedakan Nabi Musa, Nabi Musa tidak membedakan Nabi Lut, sama semuanya. Ditutup wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya lah, dan hanya kepadanya lah, ingat, nya itu kepada Allah, dan hanya kepadanya lah kami berserah diri. Muslimun, Muslim, salama, Islam agamanya. Jadi kalau ada yang bertanya nanti Bapak Ibu, agama seluruh para nabi dan rasul itu Islam, titik, tidak pakai koma. Al-Quran surah Al-Baqarah surah Al-Kabur ayat 136. Jangan bingung lagi, agama Nabi siapa ya? Islam. Nabi Nuh Islam, Nabi Lut Islam, Hud Islam, Adam Islam. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Islam. Keterangannya surah Al-Baqarah surah Al-Kabur 136. Tidak ragu ada. Kalau dalam kajian ilmu tauhid, para nabi dan rasul itu bukan 25 saja, ratusan bahkan ribuan. Tapi baru 25 itu 25 sudah hafal lah, kan? Boleh kalau kita hafal, hafal saya 25 dulu. Baiklah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ini dalam tataran keyakinan akidah dan tauhid, bahwa Islam adalah mengakui, mengimani seluruh para nabi dan rasul, tidak membeda-bedakan seorang pun. Baiklah hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada pertanyaan Bu, boleh? Kalau tidak kita lanjutkan. Kaidah selanjutnya, kenapa Allah melarang umat Islam yang bertauhid, berakidah lurus, agar tidak terkontaminasi keyakinannya untuk ikut-ikut terhadap agama yang lain. Boleh nanti tahun baru sudah ada dasarnya itu, tidak usah ikut-ikutan. Malah situ lagi parah loh, menunggu apa jam 2 00 jam 1 00 tidak ada. Membakar-bakar perbuatan majusi, menyembah api, boleh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian dasarnya yang kelima, Al-Masih ibnu Maryam. Al-Masih putra Maryam itu ilah Rasul, hanyalah seorang Rasul. Qad khalat min qablihi Rasul, sesungguhnya telah berlalu beberapa orang Rasul sebelum beliau. Jadi sebelum beliau sudah ada para nabi dan Rasul. Jadi Isa putra Maryam itu adalah seorang nabi dan Rasul, utusan Allah. Wa ummuhu shadiqah, ibunya seorang yang benar. Jadi ibu Nabi Isa itu bukanlah orang yang berdusta, tapi beliau adalah Maryam, seorang yang benar. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kana yaqul nit'am. Keduanya itu Nabi Isa dan Maryam biasa memakan makanan sepertimu. Ini sama, memakan kurma. Makanya dalam Al-Quran tidak ada ditemukan dalam Bible, kitab-kitab Injil, Nabi Isa itu lahir tanggal 25 Desember, tidak ada. Di dalam Al-Quran hanya dijelaskan tentang
kelahiran Nabi Isa diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Maryam surat ke-9 ayat 25. Wa qursi ilaihi, dan goyangkanlah pangkal pokok dewa itu pangkal batang pohon kurma itu ke dekatmu, ke arahmu, niscaya dia akan menggugurkan buahnya yang masak. Jadi kalau di saat itu tak kala Nabi Isa itu lahir pada, kalau dicari Al-Quran pada musim buah. Kalau dewa musim buah-buahan, musim rambutan, musim durian, musim lancing, itu jeruk, terserahlah. Yang penting musim buah. Musim buah itu terjadi bulan Agustus, sebelum bulan Agustus, Juli. Maka mustahil terjadi pada bulan Desember. Desember itu sudah kemarau. Kalau awalnya mau buah-buahan itu lalaki, iya lagi ya. Nah, tidak ada musim buah-buahan lagi. Nah, kan jelas itu. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Ini Allah menyampaikan kepada Maryam. Nanti dia akan menggugurkan, menjatuhkan buahnya yang masak. Nah, gitu. Itu biasanya kalau ibu-ibu siap melahirkan itu lapar atau enggak, Bu? Kami tidak tahu karena kami belum pernah melahirkan. Lapar ya, Bu? Haus ya? Bakal nyawa itu kan antara dua alam kapua salasi, kalau enggak indui mati, kalau mati indui kapua salasi. Makanya ada ibu-ibu yang melahirkan wafat meninggal, itu balasannya adalah balasan syahid. Begitu perjuangan, makanya ikhlas melahirkan itu. Ada yang ikhlas, kemungkinan ada melahirkan terpaksa. Mungkin terjadi pemilu sebelum hari hanya. Kita tidak bahas itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi dasar yang kelima, Al-Maidah surat yang kelima ayat 75, Allah menjelaskan bahwa Nabi Isa itu adalah seorang rasul dan telah berlalu beberapa orang rasul sebelum beliau. Keduanya Nabi Isa dan ibu beliau dalam pandangan Allah dalam Al-Quran adalah seorang yang baik dan benar. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Allah menjelaskan pada ayat berikutnya, ayat yang ke-73, laqad kafara alladziina qalu, sungguh kafirlah orang yang menyatakan innallaha, sesungguhnya Allah salithun salisatin, tiga di dalam satu, satu di dalam tiga, satu dari tiga, tiga dari satu. Nah, siapa yang menyatakan itu kafir dia. Ini dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 73. Kalau dibuka di YouTube itu Ustaz Abdul Somad sering menyampaikan itu. Kalau ada orang yang bertanyakan tentang masalah Natal dan Tahun Baru, itulah dasar beliau itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsun tsalatsatin. Kafirlah orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu dalam tiga, tiga dalam satu. Nah, terus kalau dia bahasanya 3 in 1. Nyusie tapi tiga di dalamnya. Nah, 3 in 1 itu sama aja kopi tropika. Ada kopi ada gula ada susu Nah, bukuin sih. Makanya hati-hati, tidak boleh. Ini jelas Allah menyampaikan di dalam Al-Quran. Inilah dasar kita. Kalau ada orang yang bertanya masalah akidah, masalah tauhid, masalah keagamaan, itu sudah jelas merujuk kepada yang menciptakan langit dan bumi, yaitunya Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita jaga akidah kita. Kita jaga tauhid, jangan sampai kita tidak berlandaskan kepada aturan Allah dan Rasul. Jangan sampai menyalahi fitrah kita. Kita sudah diciptakan oleh Allah, kemudian bukan hanya sekedar diciptakan, diutus seorang nabi Rasulullah SAW dan para nabi sebelum kita. Nah, beliau bukan hanya itu, diberi petunjuk kita sebagai pedoman, acuan, itulah Al-Quran. Sering kita mencontohkan seorang pilot pesawat, dia hanya berpatokan kepada kompas. Ya kompas namanya itu, yang arah pesawat itu. Iya Bu. Nah, kalau ada pilot-pilot yang junior, yang baru-baru belajar, dia harus dan yakin percaya kepada kompas itu. Alasannya senior mereka itu yakin percaya dan dia selamat sampai ke Jakarta, sampai ke Madinah, sampai ke mana-mana. Dan dia percaya, dia mengikuti kompas itu adalah ciptaan manusia. Sekarang dikirim, diciptakan, diberikan kitab sebagai pedoman kompas hidup manusia, bukan hanya di dunia, tapi sampai nanti ke akhirat. Kenapa masih juga tidak ada juga yang tidak percaya? Nah, kan gitu. Dia mungkin bisa saja logikanya, mungkin ini belum mengalami. Nah, atau dah azab kubur tu dia belum mencicipi azab kubur. Tapi kalau dia menikmati azab kubur, mungkin dia percaya itu. Sayangnya orang yang sudah meninggal tidak ada yang kembali. Sebuah doa seorang jadi datangnya kembali kepada dia meninggal mungkin beberapa tahun yang silam. Sama selipnya jika orang lo berani hampir bodoh-bodoh kurang langsung jadi. Tapi itu tidak perlu bagi kita. Yang penting kita harus mengimani agar akidah kita jangan sampai goyah. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Ini landasan dijelaskan oleh Allah tentang masalah kebenaran agama dan akidah kita di Islam. Jadi kita adalah agama yang benar. Jangan mencari-cari agama lagi. Jangan kita keluar dari Islam, kemudian dan konsentrasi, konsekuen, yakin, penuh dengan seyakin-yakinnya amalkanlah di Islam. Bare, ada tantangan? Iya. Karena balasannya juga besar, surga. Tapi kalau balasannya mungkin hanya kipas angin, ya mungkin biasalah gitu kan kalau hadiahnya. Tapi hadiahnya surga. Saya kepiangnya hadiahnya boleh mati-mati aja orang gue di mengajar, kan? Dalam PT saya punya 1.000 cuma dikaji KPLT itu, kan? Sekarang ini 300.000. Ini kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang masalah akidah dan tauhid kita, penting kita jaga. Allah menyampaikan kepada kita melalui Al-Qur'an surah At-Taubah surat ke-9 ayat yang ke-30. Wa qalatil yahud Uzair, orang-orang Yahudi berkata Uzair ibn Allah. Uzair itu anak Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah nama orang, diabadikan oleh Allah. Dia menganggap Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara, orang-orang
Isa itu anak Allah. Nah, ini dalam Al-Quran surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-30. Jadi ada keyakinan dari agama lain menyatakan agama Yahudi itu Uzair ibn Allah, Uzair itu anak Allah. Sementara Nasrani mengatakan Al-Masih ibn Allah, Al-Masih Nabi Isa itu ibn Allah. Nah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Nah, ini penjelasannya. Demikianlah yang diucapkan oleh mulut-mulut mereka, bahwa mereka itu meniru perkataan orang-orang kafir sebelum mereka. Jadi mereka itu beragama mengikuti orang-orang kafir sebelumnya. Kalau diistilahkan, mereka sesat dan mengikuti orang-orang sesat sebelumnya. Nah, gitu. Makanya yang membuat patung itu siapa namanya? Pembuat patung, ayahnya siapa? Azal. Nama anaknya siapa? Nabi Ibrahim. Beliau menyatakan, "Mama, Tuhan aku siapa?" "Ya mama." "Tuhan mama?" "Ya kakek." Nah gitu. "Tuhan kakek?" "Ya kakek-kakek." "Tuhan kakek-kakek?" "Ya kakek-kakek terus." Terus Tuhan itu udah jangan tanya lagi. Nah begitu. Akhirnya beliau itu mencari Tuhan, mencari Allah. Nampak matahari, ini Allah, ini Rabbuna Allah, Tuhan aku nih, gede, besar, cahayanya. Tak kala matahari terbenam, tidak mungkin Tuhan itu tidak mungkin terbenam. Malam hari terang bulan, bulan 5 balik. Ini lembut, elok, lancar. Mungkin ini Allah ini Tuhan ini. Tak kala bulan terbenam, tidak mungkin Allah itu terbenam. Maka diambil kesimpulan, maka yang menciptakan ayah, menciptakan mama, nenek, kakek, terus matahari, bulan, seluruh jagat raya planet ini, itulah Rabbuna Allah, Tuhan aku. Gitu. Maka disampaikan, ayah, kenapa ayah buat ini patung untuk disembah oleh kaum, oleh Tuhan? Kenapa tidak ayah saja yang disembah? Kenapa harus patung pula? Logikanya kan iya kan? Coba langsung saya azab disembah, kenapa harus patung pula? Nah, itu logika berpikir namanya itu. Jadi artinya apa? Bahwa yang diakui itu sebagai Rabbun Allah, sebagai Tuhan kita adalah Sang Khalik yang menciptakan segala-galanya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kajian ilmu tauhid kita sudah kupas kemarin bahwa sesungguhnya kata Allah, aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kan supaya ya. Maka aku ingin dikenal, diketahui oleh makhlukku. Maka aku ciptakanlah dia. Maka dengan aku dia mengenal aku. Nah, coba. Jadi kita dengan Allah mengenal Allah. Nah, itu tasawuf itu, begitu. Nah, itu namanya awal di ma'rifatullah. Awal agama itu kita harus kenal dulu dengan Allah. Siapa Allah itu? Al-Khaliq yang menciptakan, makhluk yang disembah, Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Itulah uraian dalam asma yang kita kenal dengan Asmaul Husna, atau dalam sifat yang kita kenal dengan sifatullah. Nah, gitu. Atau akidah ilmu yang sering kita kenal, yaitunya sifat 20-an. Larangan itu, Bu. Ada pertanyaan boleh, Bu? Silakan. Pemain tauhid memang seperti itu.
Karena yang dicarinya itu, yang diorientasi itu adalah arena qalbu. Bukan hanya pemikiran dan otak kita, tapi qalbu. Qalbu itu keimanan. Makanya kalau tidak hati-hati kita memahaminya, maka sulit kadang-kadang menerima. Kalau hanya tataran ilmu syariat, ya maka sangat rugilah kita kalau tidak mendalami ilmu tauhid, karena tauhid itu sangat menentukan. Dua kalimat saja menentukan kondisi dan situasi seseorang hamba itu. Jadi kaum muslimin rahimakumullah. Jadi makanya kita jaga akidah kita, tauhid kita agar kita tetap terpelihara dalam pandangan Allah dan Rasul. Kita berharap di akhir kalam kita, di akhir ucapan kita, yaitunya dengan kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi landasan yang lainnya ada dalam arena agama yang lain diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Taubah surat ke-32 bahwa orang-orang Yahudi itu mengakui Uzair itu adalah anak Allah, sementara orang Nasrani mengakui Isa itu adalah anak Allah, putra Allah. Di kaum muslimin rahimahullah. Kemudian Nabi Isa dijelaskan oleh Allah pada surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 116 atau 116 sampai 117. Wa idqala Allah, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Isa bin Maryam, hai Isa putra Maryam, ini Allah yang menyampaikan, anta qulta linnas, adakah kamu mengatakan kepada manusia bahwa jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhanmu? Ini dialog antara Allah dengan Nabi Isa. Hai Isa, jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa, adakah kamu mengatakan bahwa dirimu dan ibumu sebagai Tuhan untuk menyembahmu? Maka dijawab oleh Nabi Isa, Maha suci engkau ya Allah. Qala subhanaka, begitu bahasanya, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang tidak hak bagiku, apa yang tidak pantas bagiku. Jadi Nabi Isa itu tidak ada mengatakan kecuali dengan izin Allah. Aku tidak ada mengatakan apa-apa dan tidak pantas mengatakan sesuatu hal yang tidak hak bagiku. Begitu kata beliau, disampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah 116 100 yang ke-17. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau telah mengetahuinya. Jadi kehebatan Nabi Isa seperti itu. Jadi beliau tidak mengatakan apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Ta'budullah, sembahlah Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kepada kaumku, illa ma amartani bi, kecuali apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi apa yang diperintahkan Allah itu disampaikan kepada umat Nabi Isa di kala itu. Ani'budullah, sembahlah Allah, Rabbi wa Rabbukum, Tuhan aku adanya Tuhan kamu. Nah, begitu dijelaskan. Wa kuntu alaihim syahida, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka. Jadi cukup terang penjelasan tentang masalah, tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah sebagai Tuhan. Kalau Nabi Isa itu sebagai Tuhan, maka muncul pertanyaan,
Bila diangkat atau dilantik menjadi Tuhan, dan siapa yang melantiknya? Nah, itu muncul pertanyaannya. Jadi tidak perlu itu kita munculkan agar tidak ada perbedaan di antara kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi selesai pembahasan kita tentang masalah yang menjelaskan yang berkenaan dengan persoalan akidah, tauhid dan ibadah kita di Islam dengan agama saudara-saudara kita yang non-Islam. Jadi tidak ada kita itu tidak sama dalam masalah akidah, dalam masalah muamalah, dalam masalah keseharian, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga, bertetangga, itu sangat dianjurkan. Kalau ada tetangga awak sakit, saliannya jangan ada menikah besok dia. Kalau dia itu dalam keadaan kekurangan, bantu dia. Tapi dijaga juga hal-hal yang perlu kita jaga. Contoh ibu-ibu, inyo ingin memasak, inyo pinjam kuali kawan. Katanya dulu untuk masak Jawi atau masak Ciliang. Kalau ada bawa tetangganya masak Ciliang saja, dia jaga itu. Bawa salah bisa pulangan. Kalau di pulangan kalian itu harus disamak. Karena dia sudah najis, mughalladhah, najis berat. Disamak itu 7 kali, 1 kali air campur tanah. Harus pakai tanah. Tidak boleh semen dong. Tidak boleh kapur. Tidak boleh alat cuci itu. Sabun. Apa lagi? Satu lagi. Sabun apa? Sunlight. Tidak pakai itu. Harus tanah. Karena dalam tanah itu ada enzim-enzim yang bisa menguraikan yang berkenaan dengan jilatan anjing dan babi. Tapi kalau untuk masak cubadah senyum, iyalah boleh dijaga. Jadi boleh, kalau diajak makan bareng silakan. Yang penting jaga saja makanan, jangan makanan yang terlarang. Kalau dia ada mungkin kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, nyata mungkin makanan gotong royong, boleh selagi makanan itu yang baik. Contoh nyata itu kan ayam indui, awak mendak dia boleh itu, jangan dia ayam indui, karena dah halal. Sembelihan dia dengan sembelihan kita tak sama. Kita menyembelih Bismillah. Kalau dia tidak tahu bagi kita. Sembelihan kalau tidak menyebut nama Allah haram. Di dalam Islam itu ada beli titik, itu dilihat ada. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Jadi kesimpulan pada pembahasan kita kali ini tentang masalah rambu-rambu akidah, ibadah dan tauhid, bahwa Islam tidak sama keyakinannya, ibadahnya, tauhidnya dengan agama yang lain. Dalam masalah yang lain boleh toleransi dan sangat dianjurkan. Itu namanya menjaga kemaslahatan umum. Jadi kalau ada yang bangga dengan toleransi, itu batasannya. Dalam masalah akidah, ibadah dan tauhid perlu dijelaskan dengan hati-hati. Dalam masalah yang lain boleh dalam rangka kita kebersamaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mengarahkan agar tidak salah. Jadi dalam Islam itu tidak ada kaku, tidak ada ekstrim. Islam itu tidak keras, tidak kasar. Islam itu tidak teroris, tidak ada ekstremis, dan tidak ada istilah-istilah yang lain yang disematkan itu. Itu adalah orang yang tidak senang dengan Islam. Baik, demikian saja. Mudah-mudahan kita jaga akidah, tauhid dan ibadah kita dalam rangka kita berma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah